Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, santriwan, santriwati pesantren IPS Darul Ulum dan para mustami'in, para pemirsa rahimakumullah. Dari surat dan ayat yang telah saya baca ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan sejarah dan kisah penciptaan manusia yang pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah menceritakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui menurunkan ayat, melalui Quran surah Al-Baqarah ayat 30 ini, di mana Allah pernah berfirman di hadapan para malaikat, wa ittala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada tanggapan dari para malaikat. Dan para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Kenapa engkau jadikan seorang khalifah di muka bumi yang nantinya akan berbuat kerusakan dan akan melakukan pertumpahan darah di muka bumi? Kata-kata malaikat ini seakan-akan menunjukkan bahwa malaikat protes. Malaikat kurang begitu setuju kalau Allah akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah tidak cukup kami semuanya ini para malaikat musabbih, selalu bertasbih, mensucikan bihamdika dengan memuji engkau,
wa nuqaddisulak, serta selalu mensucikan engkau. Seakan-akan para malaikat ini kecewa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan seorang manusia, seorang khalifah di muka bumi yang nantinya manusia ini di muka bumi berpotensi satu berbuat kerusakan, yang kedua akan selalu melakukan pertumpahan darah, percekcokan, perselisihan, pertengkaran, pembunuhan dan sebagainya. Inilah satu prediksi para malaikat kepada penciptaan awal manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah menjawab, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui, lebih mengerti apa yang tidak kamu tahu. Artinya dengan bahasa yang lebih jelas, kamu tidak usah protes. Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Jangan banyak protes, jangan banyak cincong. Inilah awal kejadian Allah akan menjadikan manusia, terjadi dialog antara Allah dengan malaikat di hadapannya. Diteruskan ayat berikutnya, setelah Allah menjadikan seorang khalifah di muka bumi, Nabiullah Adam alaihissalam, dari bahan baku tanah. Dari satu kisah diceritakan bahwa Allah menyuruh beberapa malaikat, disuruhnya untuk mengambil bahan baku yang akan diciptakan untuk Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu tanah dari bumi ini. Disuruhnya para malaikat, mulai dari malaikat Jibril alaihissalam turun ke bumi untuk mengambil bahan material bumi. Tetapi kemudian setelah malaikat Jibril turun di atas bumi, kemudian malaikat Jibril berkata kepada bumi, aku akan mengambil sebagian materialmu, karena aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bumi berkeberatan. Jangan Jibril, jangan engkau ambil sebagian materialku ini. Jangan, tolong jangan kau ambil. Kenapa? Ini bahan material ini akan dijadikan khalifah seorang manusia di muka bumi nanti. Tolong jangan Jibril, jangan kau ambil materialku ini, sebagian materialku ini. Kenapa? Karena nanti aku khawatir, aku takut kalau manusia yang di muka bumi, yang hidup di muka bumi ini banyak berbuat dosa, bergelimang dalam dosa, dan nanti akan dimasukkan neraka, maka sebagian material bumi ini, material ini akan dibakar oleh Allah di dalam neraka. Aku takut Jibril, jangan kau ambil. Bumi menangis. Akhirnya Jibril kembali kepada Allah, sowan lagi, menghadap lagi, ya Allah, aku tidak mampu mengambil material bumi yang engkau titahkan kepadaku, karena bumi menangis. Kenapa? Karena bumi takut sebagian material yang nanti akan diciptakan untuk dijadikan manusia ini, kalau manusia nanti berbuat dosa, bergelimang dalam dosa, bermaksiat, khawatir nanti pendosa-pendosa ini kau masukkan ke dalam neraka.
dan sebagian material bumi ini terbakar di dalam neraka. Inilah bumi tidak mau alasannya. Kemudian akhirnya disuruh lagi malaikat berikutnya. Terus sama kasusnya tidak berhasil. Terus disuruh lagi berikutnya dan tidak berhasil. Sama kasusnya demikian. Menghadapi bumi yang tidak mau diambil sebagian materialnya. Akhirnya Israel gilirannya turun ke bawah. Bumi tahu bahwa kedatangan Israel juga sama. Disuruh oleh Allah memperoleh titah untuk mengambil sebagian material bumi untuk diciptakan sebagai khalifah. Tanpa peduli, malaikat Israel mengambil begitu saja. Diambil material-material bumi, ada yang coklat, ada yang putih, ada yang hitam. Macam-macam warna material bumi diambilnya. Barangkali kemudian manusia ini warna kulitnya bermacam-macam, mukhtalifah wa mutanawwi'ah. Ada yang sawo matang, ada yang putih, ada yang hitam. Barangkali karena mungkin bahan bakunya memang dulu diambil dari macam-macam warna material itu. Alhasil kemudian apa yang dibawa oleh malaikat Israel ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diciptakanlah seorang khalifah yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Setelah Nabiullah Adam alaihissalam tercipta oleh Allah, sudah dijadikan utuh dalam bentuk fisik yang sempurna, kemudian Allah mengajarkan, membekali Adam alaihissalam dengan ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh yang ada. Masuk nama-nama di atas bumi, di muka bumi ini semua diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia pertama setelah dijadikan oleh Allah dibekali ilmu. Oleh sebab itu kalian semuanya para santri penting sekali ilmu. Manusia ketika pertama kali dijadikan oleh Allah dibekali ilmu pengetahuan. Kalian semuanya dalam mengarungi kehidupan ini harus wajib berbekal ilmu pengetahuan. Inilah yang paling penting, bahwa kita memahami ternyata manusia harus berilmu, harus berpengetahuan. Karena Allah menciptakan kakek kita yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Pertama kali yang diberikan oleh Allah adalah bekal ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Pengetahuan nama-nama semua yang diciptakan oleh Allah dikenalkan kepada baginda Nabiullah Adam alaihissalam. Setelah itu kemudian tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Kemudian Allah mengajukan nama-nama yang sudah diajarkan kepada baginda Nabi Adam diajukan kepada para malaikat yang tadi protes, tidak setuju Allah akan menciptakan manusia. Diajukan, coba sebutkan nama-nama benda-benda yang ada di bumi. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sebutkan kepada aku cuma nama-nama tadi yang sudah diajarkan oleh Allah kepada baginda Nabi Adam, diajukan kepada para malaikat. Jika kamu termasuk orang-orang yang benar, disinilah ada rahasia.
ada rahasia. Jadi setelah Nabiullah Adam alaihissalam menerima pelajaran nama-nama, pengetahuan nama-nama benda-benda yang ada yang diciptakan oleh Allah, kemudian diajukan pula kepada para malaikat. Bagaimana seterusnya? Ayat ini menceritakan, mengisahkan ketika para malaikat diajukan pertanyaan yang sama dengan baginda Nabi Adam, para malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana. Kami tidak punya pengetahuan, kami tidak punya ilmu sama sekali. Illa ma 'allamtana, kecuali Engkau telah mengajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Para malaikat mengatakan pula, sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Artinya malaikat menyerah. Bagaimana aku bisa menjawab pertanyaan Engkau sebagaimana pertanyaan yang telah diajukan kepada Nabi Adam, sementara aku tidak punya pengetahuan sama sekali tentang itu. Tentu aku tidak bisa menjawabnya. Hanya Engkau ya Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Inilah malaikat yang rendah diri, malaikat yang merasa benar-benar karena tidak tahu, mengaku tidak tahu pelajaran buat kita. Jika kita benar-benar tidak tahu, jangan sok tahu. Kalau kita benar-benar tidak mengerti, tentu kita akui bahwa kita tidak mengerti, tidak paham. Inilah lebih bijaksana. Dari kisah sejarah ini bisa diambil betapa tawadhu'nya para malaikat di hadapan Allah, menyanjung Allah karena Allah belum mengajarkan dan tidak memberikan ilmu kepada para malaikat. Tentu malaikat tidak mampu menjawab pertanyaan Allah, dan ini diakui oleh para malaikat. Oleh sebab itu pelajaran buat kita agar kita menjadi orang yang tawadhu. Karena orang-orang yang tawadhu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang bertawadhu, Allah akan mengangkat derajatnya. Pelajaran buat kita semua. Jangan seperti iblis. Kalau iblis tidak mau, iblis tidak seperti itu. Iblis sombong, iblis takabur. Kisah tentang iblis, ketakaburan iblis, kesombongan iblis nanti di ayat berikutnya akan kita jelaskan tentang bagaimana kesombongan iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang terakhir yang saya baca tadi, sanjungan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Maha mengetahui. Pengetahuan Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Pengetahuan Allah tanpa batas. Allah Maha bijaksana. Kebijaksanaan Allah tidak terlampaui. Oleh sebab itu kita semuanya benar-benar harus mengakui, menyanjung Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para malaikat juga menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Lafaz sanjungan ini adalah sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Asmaul Husna, nama yang indah yang dimiliki oleh Allah Al-Alim dan Al-Hakim, Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Maka kita semuanya sebagai hamba Allah sudah sepatutnya dan sewajarnya kalau kita selalu memuji Allah, menyanjung Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang indah, yaitu Asmaul Husna.
Anak-anakku sekalian, santri IBS Darul Ulu, dari pelajaran Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32, kita semuanya bisa mengambil pelajaran dan hikmah tentang penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam. Yang terakhir, bahwa kita adalah dikodratkan sebagai manusia, diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pengelola bumi, sebagai pengatur bumi. Oleh sebab itu kita dipasrai oleh Allah, diamanati oleh Allah menjaga dan mengelola bumi sebaik-baiknya. Jangan sampai kita merusak, berbuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana yang tadi diproteskan oleh malaikat, sebagaimana yang menjadi prediksi malaikat. Kedepannya malaikat mengatakan nanti manusia akan berbuat kerusakan. Maka mari kita patahkan prediksi malaikat tadi. Dan memang kenyataannya manusia sebagian ada yang berbuat kebaikan dan ada sebagian pula yang berbuat kezaliman dan kerusakan. Kita sebagai orang-orang yang beriman, setelah tahu dan paham dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32 ini, mari kita menjadikan diri kita untuk menjadi hamba Allah yang selalu berbuat kebaikan di muka bumi, agar kita menjadi keturunan baginda Nabiullah Adam yang baik, keturunan manusia yang benar-benar menunaikan amanah Allah untuk mengelola bumi seisinya dengan sebaik-baiknya, agar orang-orang atau keturunan kita di kemudian hari masih tetap bisa menikmati isi bumi ini, bisa menikmati anugerah Allah yang ada di muka bumi ini. Jangan sampai bumi ini kita wariskan dalam keadaan yang sudah rusak. Jangan sampai keturunan kita melihat bumi menjadi sebuah tempat yang pernah dijadikan kesewenang-wenangan, kerakusan dan ketamakan orang-orang sebelumnya. Kewajiban kita lah semuanya menjaga bumi seisinya, mengelola potensi-potensi yang ada di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya, dan tetap kita wariskan bumi kepada orang-orang keturunan setelah kita dalam keadaan baik. Mudah-mudahan bermanfaat pelajaran dan hikmah dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 31 tentang penciptaan manusia, yaitu penciptaan baginda Nabiullah Adam alaihissalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.